Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami ingin membuat sebuah video tentang praktik demokrasi di Indonesia ini. Nanti kami akan menjelaskan tentang hakikat demokrasi, terus bagaimana sih demokrasi di Indonesia ini, apakah berjalan lancar apa enggak. Tapi sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya itu Rizky Azuro. Halo, saya Ahmad Gizi Bais dengan NIM saya akhir 156. Halo, nama saya Fauzan Kamil dengan NIM akhir 047. Nama saya Safwa Fadlia dengan NIM akhir 050. Nama saya Nela Kamila dengan NIM akhir 032. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi yang pertama adalah hakikat demokrasi dalam Pancasila. Jadi hakikatnya demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi ini tuh lebih mengutamakan musyawarah, persatuan, keadilan, serta kebebasan yang bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila itu pemerintahannya dijalankan sesuai nilai-nilai Pancasila. Dalam demokrasi ini tuh rakyat punya hak buat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, misalnya kayak lewat pemilu sama musyawarah. Nah, tapi kebebasan yang dimiliki itu harus tetap ada rasa tanggung jawabnya dan juga menghormati pendapat hak dari orang lain. Oleh karena itu demokrasi Pancasila ini lebih mengutamakan persatuan, keadilan, dan juga kepentingan bersama dibanding kepentingan sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian dari menjelaskan bagaimana itu instrumen demokrasi di Indonesia. Instrumen demokrasi adalah alat atau sarana yang digunakan agar sistem demokrasi kita dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi instrumen-instrumen ini sebagai wadah kita agar sistem dari demokrasi kita tuh berjalan dengan semestinya. Instrumen yang pertama yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara. Di dalamnya diatur hak dan kewajiban negara seperti hak kita untuk mendapatkan pendidikan, hak kita untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, dan hak kita untuk mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya itu ada sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan ini sebagai ada kepala, ada wakil yang mengatur jalannya sistem pemerintahan. Selanjutnya ada pembagian kekuasaan. Sistem pembagian kekuasaan ini contohnya seperti apa? Misalkan ada MPR, ada DPR, ada MK, yang dimana itu sebutannya kalau kita tahu tuh trias politika, pembagian kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kenapa sih kita perlu adanya instrumen ini? Sebagai supaya berjalan dengan semestinya sistem itu. Instrumen kedua itu ada lembaga negara. Dalam sistem demokrasi ini, lembaga negara memiliki tugas dan fungsi masing-masing agar kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak saja. Contohnya, MPR yang bertugas sebagai mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, dan juga MPR ini berfungsi sebagai untuk memberhentikan dan menurunkan seorang presiden. Selanjutnya ada DPR. DPR itu sebagai yang membuat undang-undang dan membuat kebijakan. Lalu ada presiden. Presiden ini sebagai dia yang menjalankan tugas-tugas dari kepala negara. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk menjaga dan agar undang-undang ini tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi adanya dengan pembagian tugas ini, demokrasi ini dapat berjalan dengan lebih seimbang. Yang ketiga itu ada pemilu. Pemilu ini merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemilihan dan wakil rakyat secara langsung yang dilakukan dengan prinsip jujur, langsung, bebas, rahasia, dan adil. Melalui pemilu ini, kita sebagai masyarakat dapat menyampaikan hak suaranya dan ikut menentukan arah pemerintahan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara, dan pemilu merupakan instrumen penting dalam demokrasi Indonesia, dikarenakan semuanya berperan dalam mewujudkan pemerintah yang berdasarkan kehendak rakyat dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, jadi teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang praktik demokrasi di Indonesia ini. Nah, teman-teman, gimana sih praktik demokrasi di Indonesia ini? Jadi, demokrasi itu tidak hanya bisa dipahami sebagai teori saja. Namun, demokrasi itu perlu dipahami
dan perlu dijalankan berdasarkan praktiknya. Dan demokrasi itu juga harus senantiasa dijunjungkan kepada kita di negara Indonesia ini. Jadi demokrasi itu perlu dipraktikkan di dalam negara kita yang bernegara dan berkedaulatan. Contohnya itu seperti pemilu. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing kan sama pemilu. Ya benar, pemilu itu yaitu pemilihan umum. Jadi di Indonesia ini setiap rakyat itu harus memilih pemiliknya masing-masing atau pemimpin di negara ini, seperti memilih presiden, dewan perwakilan rakyat, dan lain-lain. Oke, jadi demokrasi ini tuh juga memiliki tahapannya teman-teman dari masa awal hingga masa sekarang ini. Di masa awal itu di tahun 1945 sampai 1959 yang disebut sebagai masa awal kemerdekaan, demokrasi ini memiliki sistem parlementer. Ciri utamanya itu banyak partai politik, terus pemerintah itu sering berganti kabinet. Namun karena dianggap kurang stabil, diubahlah. Nah, pada tahun 1959 sampai 1965 itu disebut sebagai demokrasi terpimpin. Nah, sebelumnya tadi kan masa awal kemerdekaan demokrasi, sekarang beda lagi namanya nih. Nah, di sini itu dipimpin oleh Soekarno. Jadi demokrasi itu diubah menjadi terpusat. Kekuasaan presiden sangat besar, peran politik dibatasi, kebebasan dan politik menurun. Nah, pada tahun 1966 sampai 1998 itu disebut sebagai masa Orde Baru yang dipimpin oleh Marskali Soeharto. Nah, di sini stabilitas politik dan pembangunan ekonomi itu menjadi fokus utama. Sepenuhnya bebas dan adil, kebebasan berpendapat dibatasi. Jadi nggak setiap rakyat itu bisa untuk melakukan demo seperti sekarang ini, dibatasi oleh Soeharto. Seperti mungkin teman-teman tahu lah gimana kalau misalnya ada rakyat yang demo, itu pasti tahu lah gimana. Langsung diberantas oleh para penguasa di atas. Lalu pada tahun 1998 sampai sekarang, berarti setelah masa jabatan Soeharto ya. Nah, ini disebut masa reformasi setelah jatuhnya Orde Baru. Di sini Indonesia itu memasuki era demokrasi yang lebih terbuka. Pemilu langsung untuk presiden, DPR dan kepala daerah. Kebebasan pers dan berpendapat lebih terjamin. Selain itu, banyak partai politik yang berkemudahan, lalu lembaga independen seperti KPK dan MPT dibentuk lagi di Indonesia ini. Selanjutnya, seperti yang kita tahu, demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada beberapa penyakit yang sulit sekali sembuh nih. Salah satunya adalah politik dinasti dan oligarki. Jadi rasanya panggung politik kita saat ini hanya berputar pada kaum elit saja nih. Jadi kebijakan sekarang ini sering kali lahir untuk kepentingan segelintir orang, bukan untuk masyarakat Indonesia. Lalu selain oligarki dan politik dinasti, kita juga ada masalah pada kebebasan berpendapat. Sekarang ini kita seakan-akan ragu untuk bersuara karena takut akan serangan cyberbullying dari pasukan para buzzer. Dan tapi apakah kita harus menyerah? Tentu tidak ya. Harapan itu justru ada pada generasi muda. Karena seperti yang kita lihat sekarang ini banyak anak-anak muda yang jauh lebih kritis. Maka dari itu demokrasi Indonesia masih memiliki harapan untuk menjadi lebih stabil dan tersistematis. Oke teman-teman, jadi udah tahu kan apa itu arti demokrasi, ciri-ciri demokrasi, terus instrumen demokrasi itu apa aja, sejarah demokrasi juga pada masa awal kemerdekaan hingga saat ini itu gimana perkembangan demokrasi di negara kita ini. Terus tadi teman-teman sudah dijelasin juga sama si Kamila bagaimana sih cara mengatasi masalah-masalah demokrasi di Indonesia ini. Nah, jadi kami dari kelompok 6 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman semua yang sudah menonton dari awal hingga habis. Kami ucapkan mohon maaf bila kami ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.